Halo, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Masih terus, ini seri yang akan panjang sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu tentang seri khotbah yang berkuasa. Nah, kali ini, dalam lanjutan seri ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk membahas satu topik tentang menghormati khotbah. Nah, mengapa topik ini diangkat? Karena dalam pengalaman saya melihat orang berkhotbah seringkali tidak menghormati khotbah. Dalam arti dia naik mimbar tanpa persiapan, tanpa suatu perencanaan, dan akhirnya ketika dia naik mimbar dia ngomong ke barat dan ke timur. Orang Jawa bilang ngalor ngidul, tidak ada ujung pangkal, dan dia hanya mengomel, mungkin bercerita atau melucu dan sebagainya, dan orang akhirnya frustrasi melihat khotbah itu, ataupun ketika dia berkhotbah tidak jelas khotbahnya. Jadi kita harus menghormati apa itu khotbah. Kalau kita diberi kesempatan naik mimbar, maka hormatilah peluang itu, kesempatan itu, gunakan sebaik-baiknya, dan ini privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbicara di depan umat. Sebab itu kita harus menghormati pelayanan mimbar, menghormati pelayanan berkhotbah ini. Nah, bagaimana sebelum kita belajar lagi nanti teknik-teknik menyusun khotbah, maka kita harus menghormati pelayanan mimbar itu. Jadi topik kita tentang menghormati pelayanan mimbar atau menghormati khotbah. Nah, yang pertama dalam kita menghormati pelayanan mimbar adalah, pertama, jika kita membaca teks Alkitab dalam khotbah, hormatilah teks itu. Artinya, jangan hanya dibaca teks itu lalu ditinggalkan dan membahas hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan teks yang pertama kali dibaca. Jadi bisa jadi kita tergoda langsung untuk menasihati, bercerita pengalaman, bercerita tentang kesaksian, mungkin minggu lalu saudara sedang bepergian atau sedang melayani dan sebagainya. Tahu saudara sama sekali tidak menyinggung teks itu sama sekali. Padahal maksud dari khotbah adalah firman Tuhan itu bukan hanya dibaca tetapi diuraikan apa makna dan penjelasan daripada teks itu. Jadi kalau saudara diberi kesempatan untuk naik mimbar, untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, hormatilah teks yang saudara baca. Hargakanlah itu. Jangan dia hanya jadi penghias. Jadi saudara tidak berkhotbah namanya, itu hanya memperalat firman, memperalat Alkitab, dan menggunakan Alkitab hanya untuk sekedar disebut rohani, bahwa saudara sedang berkhotbah, padahal saudara sama sekali tidak menyinggung teks itu, dan saudara hanya membicarakan yang lain di luar daripada teks yang dibaca. Jadi yang pertama, dalam menghormati pelayanan mimbar, hormatilah teks yang saudara baca, uraikanlah dia, jelaskanlah apa maksud teks itu, dan apa amanat daripada khotbah teks itu, dan kita ubah menjadi amanat khotbah. Seperti yang saya belajar atau membaca buku Pak Benny Solihin, sahabat saya, tentang khotbah itu. Yang kedua, dalam menghormati pelayanan mimbar adalah, jika kita sudah punya judul atau tema khotbah, pakailah dan jabarkanlah secara konsisten. Karena judul itu tujuan kita mengatakan tema kita pada minggu ini, tema kita dalam khotbah ini adalah bla 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 bla, maka kita menjelaskan itu supaya jemaat punya tahu arah dari pembicaraan itu, tujuan daripada khotbah itu, kemana dia mau melangkah. Jadi jangan berkhotbah dengan judul yang mungkin menarik, yang mungkin bombastis, tetapi isinya berbeda dengan judul, apalagi tidak ada hubungan dengan judul yang dibahas, sehingga judul itu hanya sekedar hiasan. Tidak boleh dia menjadi hiasan, tetapi judul harus dihargai, dihormati sebagai penentu arah kemana khotbah itu hendak dituju. Jadi
Kalau saudara punya judul, harap saudara menggunakannya. Yang ketiga, cerita-cerita dalam menyampaikan khotbah itu penting, ilustrasi penting, pengalaman juga tidak ada masalah untuk diceritakan, tetapi penggunaannya harus relevan dengan berita khotbah, dengan tema yang kita bangun, terutama relevan dengan amanat daripada teks kita atau amanat daripada khotbah kita. Kalau kita mengambil sebuah teks dengan tema ini, dengan amanat teksnya ini dan amanat khotbahnya ini, maka ceritanya harus relevan. Boleh mengambil film, boleh mengambil ilustrasi, boleh menceritakan pengalaman, dan semuanya. Nanti kita akan membahas tentang hal itu, tetapi harus relevan. Jangan khotbah teks yang ini, tujuannya ini, temanya ini, tapi cerita yang lain. Seringkali pengkhotbah begitu, terjebak untuk menceritakan hal-hal yang di luar teks, di luar tujuan dan tema khotbah itu. Nah, ini yang disebut tidak menghormati apa yang kita lakukan di mimbar, sehingga jemaat frustrasi melihat ini kemana pembicaraan kita. Jadi dia layak untuk memprotes karena kita tidak menghargai pelayanan mimbar itu. Lalu yang keempat adalah kita harus juga menghormati jemaat yang kita layani. Kita harus menghormati mereka. Tidak boleh mimbar dipakai untuk melampiaskan kemarahan, melampiaskan kekecewaan, melampiaskan ketidaksenangan. That's not preaching. Itu bukan khotbah, ya. Kalau saudara hanya marah, melepaskan kekecewaan, mungkin saudara ada kecewa dalam pelayanan, dalam rapat atau apapun, saudara tidak boleh bawa itu ke mimbar dan naik. Kita bisa bicara dosa, bisa bicara tentang teguran, tetapi semua dibungkus dalam kasih Kristus. Dan ingat, kita berkhotbah bukan untuk menghina, mempermalukan jemaat, tetapi kita berkhotbah untuk membuat jemaat mengalami pemulihan dan menjadi dewasa, dan dia bertumbuh dalam kasih Kristus dan sempurna dalam kasih Kristus. Teguran tentu tidak ada masalah, tetapi teguran harus dalam kasih Kristus. Nah, yang kelima dan yang terakhir, bagaimana kita menghormati pelayanan mimbar adalah harus menjadikan Kristus pusat daripada khotbah kita. Jadi bukan manusia yang mendapat pujian dalam khotbah. Setelah selesai khotbah, tentu ada orang berkata, terima kasih, khotbah kita baik, diberkati. Maka saudara berkata, apa sebagai pengkhotbah? Katakan, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, hanya bagi Dia. Jadi saya selalu, kalau dikatakan terima kasih Pak, khotbah yang memberkati, dengan puji kepada Tuhan, bukan kepada saya. Saya tidak akan bilang terima kasih. Saya tidak menerima itu sebagai komplimen untuk saya, tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Karena Kristuslah pusat khotbah kita, bukan manusia. Yang harus mereka hargakan pada selesai khotbah ketika mereka dilawat oleh Tuhan adalah bagaimana Yesus menjamah mereka, Yesus mengubah hidup mereka, dan mereka akan kembali untuk merenungkan perkataan-perkataan Alkitab, perkataan-perkataan Tuhan sendiri, perkataan Kristus sendiri untuk kehidupannya. Bukan kata pendeta Daniel, bukan kata pengkhotbah, bukan kata orang lain, tetapi firman Tuhan sendiri. Jadi dalam bahasan ini, saya ingin mengingatkan para pengkhotbah muda atau mungkin yang sudah lama melayani mimbar untuk ingat, hormatilah pelayanan mimbar itu, hargakanlah itu. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti setiap langkah-langkah yang kita buat. Langkah misalnya membaca Alkitab, langkah memberikan judul, lalu kita membangun tema, membangun main point atau poin-poin, semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip profesional, prinsip-prinsip tuntunan Roh Kudus, dan kita lakukan itu dengan respect terhadap pelayanan mimbar. Nah, topik itu sekian dulu. Nanti saya tunggu podcast saya berikutnya tentang seri khotbah yang berkuasa, dan saya berharap saudara terus akan dapat memperbaiki pelayanan khotbah saudara, dan saudara semakin akan lebih efektif lagi melayani. Tuhan memberkati. Salam.